Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat. Kita harus tetap semangat belajar meskipun masih dalam kondisi pandemi 19, tetapi itu jangan menjadikan halangan dan rintangan kita untuk tetap mencari ilmu. Pada pembelajaran hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran 4 untuk subtema 3 pada tema 1. Sebelum belajar, tidak lupa Bapak menyampaikan dan mengingatkan bahwa kita harus senantiasa menjaga protokol kesehatan, yaitu protokol 5M, sebagai ikhtiar kita untuk menghindari wabah yang sedang melanda negeri ini. Baiklah, kita pada pertemuan ini akan belajar tentang materi yang pertama, penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila merupakan dasar negara kita, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita wajib menerapkan nilai-nilai tersebut sehingga kita tetap memiliki kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan menuliskan simpulan berdasarkan teks bacaan. Dan untuk pembelajaran 4 kali ini, selain dari teks pembelajaran, kita akan juga menyimpulkan, membuat kesimpulan berdasarkan komik yang ada dalam buku pembelajaran. Baiklah, sebelum kita belajar, tentu salah satu nilai penerapan Pancasila adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya sebelum belajar kita berdoa. Kita diharuskan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kepada anak-anak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, untuk selanjutnya kalian simak pembelajaran ini sampai selesai. Dan apabila ada hal-hal yang menurut kalian penting, maka silakan catat di buku masing-masing untuk kemudian nanti menjadi ilmu baru bagi kalian dan semoga bermanfaat bagi kalian. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Sekarang coba Anda perhatikan di sekeliling kita, di sekitar rumah kita atau bahkan di dalam rumah kalian. Tentu ada beberapa hewan yang hidup bersama kita. Biasanya kalau kita manusia di rumah, biasanya kita ada yang memelihara kucing, ada yang memelihara burung, kemudian ada yang memelihara ayam atau bahkan yang memelihara ikan ya. Nah, itu semua adalah hewan yang tentu setiap hari kita kasih makan, kita pelihara, kita urus. Nah, proses seperti itu namanya adalah menyayangi hewan. Nah, menyayangi hewan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu wujud penerapan sila Pancasila. Sila keberapakah itu? Ayo, siapa Anda yang tahu? Betul, itu adalah sila penerapan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Karena di dalamnya adalah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan salah satu cara bersyukur adalah menyayangi hewan peliharaan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang coba dilihat di buku, ada gambar komik ya, ada gambar komik. Di situ ada 4 buah gambar komik yang di dalamnya adalah ada seorang anak yang bernama Edo ya. Coba perhatikan. Di sana kan ada burung yang jatuh dari sarangnya, ada anak burung. Kemudian ada Edo melintas. Nah, ketika Edo melintas, terlihat burung tersebut jatuh dari sarangnya di atas pohon. Tentunya burung tersebut kan masih anak-anak ya, masih anaknya belum bisa terbang, apalagi mencari makanan sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan Edo? Yaitu di gambar tersebut Edo mengembalikan anak burung tersebut ke dalam sarangnya. Ya, kenapa dikembalikan? Karena nanti di sarangnya burung tersebut akan bertemu kembali dengan induknya. Sementara kalau tidak dikeataskan, takutnya nanti burung tersebut mati kelaparan. Karena
anak burung tersebut belum bisa mencari makan sendiri. Nah, upaya Edo menaikkan burung ke atas sarangnya itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Edo terhadap makhluk hidup. Setelah itu tentu Edo merasa senang karena kita pun sebagai manusia kalau sudah menolong orang lain maka rasa yang kita rasakan adalah merasakan senang. Nah itu sekarang coba tuliskan pendapat kalian di buku tulis terkait sikap Edo dalam penerapan sila Pancasila. Menurut kalian apakah sikap Edo itu baik atau tidak? Apakah sikap Edo itu patut ditiru atau tidak? Nah, kalau baik dan patut ditiru, apakah sikap Edo itu termasuk sila penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, coba kalian tuliskan di kolom kesimpulan yang ada di gambar komik tersebut. Oke, silakan. Nah, selanjutnya tadi Bapak menjelaskan bahwa upaya Edo untuk menyelamatkan hewan itu merupakan salah satu cara menyayangi hewan dalam bentuk komik ya. Tentu kalian pernah mendengar komik. Apa itu komik? Nah, komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Nah, komik ini memiliki balon kata-kata atau dialog. Biasanya gambarnya gambar kartun ya. Untuk kalian kan anak-anak senang sekali dengan kartun. Nah, pada pembelajaran hari ini kesimpulannya kalian ambil dari gambar komik yang ada pada gambar tersebut. Sekali lagi, komik itu adalah gambar cerita bergambar ya. Cerita bergambar bukan hanya tentang menyayangi makhluk hidup, tapi ada beberapa komik lain yang silahkan kalian buka di buku tema 1. Nah, ketika kalian sudah menyimak komik tersebut, maka kalian nanti harus bisa membuat kesimpulan ya. Berdasarkan gambar tersebut. Nah, selain dari komik, kita juga membuat kesimpulan berdasarkan dari teks bacaan ya. Jadi di buku ini ada beberapa teks bacaan, tentunya yang harus kalian menyimpulkan. Bagaimana cara menyimpulkan ini? Cara menyimpulkan itu, namanya juga menyimpulkan ya. Jadi kita tidak menyebutkan semuanya, nama juga menyimpulkan. Jadi kalian misal membaca beberapa cerita dalam beberapa paragraf. Nah, kemudian ada teman kamu yang bertanya kepada kamu, apa sih yang kamu baca dari tulisan tersebut? Tentu kita tidak bisa menyebutkan seluruh bacaan yang ada di teks tersebut, tetapi kita akan menyampaikan hal-hal penting saja kepada teman kita ya. Jadi tidak semua dari atas sampai bawah, tapi hanya hal-hal penting saja. Nah, hal-hal penting yang kita sampaikan kepada teman kita, kemudian teman kita menjadi mengerti apa yang telah kita baca, nah itu yang disebut dengan kesimpulan atau dengan menyimpulkan ya. Nah, coba selanjutnya Bapak di sini punya teks bacaan untuk nanti kalian simpulkan, atau silakan lihat di buku pelajaran ada sebuah teks yang judulnya Bunga Melati ya. Bunga melati. Kalian tahu kan bunga melati? Bunga melati itu merupakan salah satu bunga khas Indonesia ya, selain anggrek dan bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Baiklah, Bapak akan membacakan teks bacaan yang ada pada buku pembelajaran subtema 3, tema 1, pembelajaran 4. Coba kalian simak baik-baik, kemudian nanti kalian buat kesimpulannya dalam buku catatan dengan bahasa sendiri dan tulisan yang terbaca jelas tentunya. Baiklah, Bapak akan membacakannya. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia.
karena kita termasuk ke dalam Asia bagian Tenggara ya. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Artinya bunga ini merupakan ciri khas negara kita, yaitu negara Indonesia tercinta. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai disambung dengan tangkai bunga. Nah, itu teks bacaan yang ada di buku tema 1 halaman 142. Silakan nanti kalian baca teksnya untuk kemudian disimpulkan. Ingat, membuat kesimpulan adalah menuliskan pokok kalimat utama ya. Sekali lagi tadi Pak Guru jelaskan apa kesimpulan itu. Kesimpulan adalah kita menjelaskan secara garis besar kepada orang lain ya. Itu cara membuat kesimpulan. Nah, selanjutnya silahkan kalian buat kesimpulannya. Selain di buku catatan, nanti silahkan kalian buat di kolom komentar di bawah ini ya, supaya kita bisa berbagi dengan teman apa kesimpulan yang dibuat oleh satu siswa dengan siswa lainnya, sehingga kita bisa belajar. Selain daripada buku pelajaran, kita juga belajar dari teman kita sendiri. Ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sekali lagi Bapak membuat kesimpulan bahwa berdasarkan uraian materi yang tadi disampaikan, yang pertama kita harus menerapkan penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang termasuk penerapan sila dalam kehidupan sehari-hari adalah menyayangi hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita belajar tentang membuat teks kesimpulan yang diambil dari komik maupun teks bacaan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.